Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Kali ini saya akan bincang-bincang tentang ulama-ulama Syafi'iyah yang dalam perjalanan hidupnya dan dalam pergaulan dunia intelektual dalam beragama, yang mereka ini banyak membela tokoh ulama kontroversial abad ke-7 Hijriah. Tiada lain tiada bukan yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dalam sejarah Islam, perdebatan antara para ulama adalah hal yang lumrah terjadi. Namun di tengah berbagai perbedaan pendapat, ada juga momen-momen penting di mana para ulama menunjukkan sikap saling menghormati dan pembelaan. Jadi kalau zaman dulu itu meskipun berbeda tapi tetap menghormati, pakai adab, pakai ilmu. Beda dengan orang-orang yang mengkritik Ibnu Taimiyah di zaman ini, seperti Kiai Haji Sirajuddin Abbas, Buya Ar-Razi, Habib Rizik Syihab. Semua rata-rata cuma dendam, kebencian, karena ulama-ulama mereka, nenek moyang mereka pada saat itu banyak ditelanjangi pemahamannya, dibantah dengan tajam oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Makanya para ulama-ulama yang dibantah Ibnu Taimiyah itu melahirkan bibit-bibit kebencian yang diambil oleh para ulama di zaman ini yang anti terhadap Ibnu Taimiyah. Meskipun terhadap mereka ulama terdahulu, meskipun terhadap mereka yang memiliki pandangan yang berbeda, salah satu kisah menarik adalah bagaimana sebagian ulama dari mazhab Syafi'i membela Ibnu Taimiyah, seorang ulama kontroversial di abad ke-7 Hijriah. Nah, itu berarti pada saat itu ada ulama-ulama Syafi'iyah yang meskipun Syekhul Ibnu Taimiyah itu dipengaruhi oleh Hambaliyah, ada ulama-ulama Syafi'iyah yang menghormati, mengakui, membela satu tokoh ini meskipun ada perbedaan, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nama Ibnu Taimiyah adalah nama lengkapnya ini ya, Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibnu Taimiyah. Adalah seorang ulama yang dikenal dengan pemikirannya yang tajam dan kontroversial. Jadi Ibnu Taimiyah di zaman itu memang kalau baca sejarah itu orangnya pemberani banget. Dia tuh pernah berjihad dengan melawan bangsa Tartar. Dia turun langsung di medan perang. Dan dia itu terhadap ahli bid'ah itu memang nggak ada yang namanya tuh berlemah lembut ya, tajam banget, sampai beliau ini dikenal di seluruh daerahnya pada saat itu. Ia memiliki banyak pandangan yang berbeda dari ulama-ulama lain pada masanya, terutama dalam hal akidah dan fikih. Hal ini membuatnya seringkali menjadi target kritik, bahkan tidak jarang berujung pada penahanan dan hukuman.
Namun yang menarik adalah bagaimana sebagian ulama dari mazhab Syafi'i yang sering dianggap berbeda pandangan justru membela Ibnu Taimiyah. Salah satu ulama Syafi'iyah yang tercatat membela Ibnu Taimiyah ini adalah Al-Mizzi. Ia adalah seorang ahli hadis dan sahabat dekat Ibnu Taimiyah. Al-Mizzi bukan hanya sahabat tetapi juga pendukung setia yang seringkali hadir dalam perdebatan untuk membela pandangan-pandangan Ibnu Taimiyah. Selain Al-Mizzi ada juga Ibnu Katsir. Ibnu Katsir tuh hampir semua ulama di dunia ini tuh pasti mengenal Ibnu Katsir, yang dikenal sebagai sejarawan besar Islam dan murid Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Katsir aja muridnya Ibnu Taimiyah. Meskipun Ibnu Katsir adalah seorang ulama Syafi'i, ia tetap menunjukkan loyalitas kepada gurunya dan seringkali membela pandangan-pandangan Ibnu Taimiyah dalam karyanya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya semangat keilmuan yang adil dan objektif. Ulama-ulama Syafi'i yang membela Ibnu Taimiyah menunjukkan sikap yang moderat dan bijak. Jadi ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama Syafi'i terdahulu ya, bukan yang sekarang. Kalau sekarang ini mah ulama Syafi'iyahnya sudah korban kebencian dari guru-gurunya terdahulu yang sangat pemahamannya sampai ke guru-gurunya itu, yang ditelanjangi, dibantah dengan Ibnu Taimiyah yang melahirkan dendam kebencian hingga hari ini. Karena kalau ulama-ulama Syafi'iyah yang ilmiah, yang cerdas seperti Al-Mizzi, Ibnu Katsir, itu jelas banget itu. Ada pujian, ada pembelaan. Ada pujian, ada pembelaan, ada kritikan. Kalau zaman sekarang ngeritik pujian kagak, ngeritik kagak, cuman bisanya cuma marah-marah doang, bisanya cuma fitnah-fitnah doang lah, banyak lah. Mereka tidak serta menolak pemikiran Ibnu Taimiyah hanya karena perbedaan mazhab, tetapi mereka menilai argumen-argumennya secara adil. Ini ulama Syafi'i terdahulu ya, Syafi'iyah terdahulu, bukan yang sekarang. Ini adalah cerminan dari etika keilmuan dalam Islam, di mana perbedaan pendapat adalah hal yang wajar selama didasarkan pada dalil dan argumentasi yang kuat. Pembelaan ulama Syafi'iyah terhadap Ibnu Taimiyah adalah salah satu contoh bagaimana perbedaan pendapat dalam Islam tidak harus selalu berujung pada permusuhan. Tuh, coba kalau sekarang ini ulama Syafi'iyah di abad ini yang menyerang Ibnu Taimiyah, itu pasti hasilnya timbulnya permusuhan. Kalau dulu enggak. Kalau dulu itu ya sebagai khazanah dinamika kehidupan ya dalam dunia intelektual beragama. Kalau sekarang ini melahirkan kelompok baru, pembenci baru, sampai-sampai ada yang berlebihan dengan mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah itu pembenci Ahlul Bait Nabi. Itu kan fitnahnya besar banget ya. Kemudian Ibnu Taimiyah ini dikatakan salah oleh Ar-Razi Hasim berkaitan karena banyak ulama terdahulu mengkritik Ibnu Taimiyah. Padahal kan kalau kita pahami, yang mengkritik itu kan sebenarnya semua kalah tuh sama Ibnu Taimiyah. Cuman melahirkan kebencian hingga sekarang. Dalam dunia yang semakin terpolarisasi ini, dunia sekarang ini ya,
teladan mereka, maksud teladan ulama Syafi'iyah terdahulu harusnya menjadi pelajaran kepada ulama-ulama Syafi'iyah di abad ini dalam memahami dan menilai Ibnu Taimiyah. Berikut ulama-ulama Syafi'iyah yang menilai tentang Ibnu Taimiyah. Pertama adalah Imam Az-Zahabi, wafat 748. Dia mengatakan Ibnu Taimiyah adalah imam, ahli hadis, mujtahid, hafiz, dan lautan ilmu. Dia adalah pembela sunnah dan pemberantas bid'ah. Az-Zahabi menegaskan bahwa Ibnu Taimiyah memiliki kapasitas ilmiah yang luar biasa dan merupakan salah satu ulama terkemuka pada masanya. Ulama Syafi'iyah berikutnya adalah Ibnu Katsir. Ibnu Katsir murid dari Ibnu Taimiyah dan seorang ahli tafsir yang terkenal. Memuji gurunya dengan mengatakan dia adalah syekh kami, seorang imam, seorang alim besar, seorang mujtahid, seorang hafiz, dan seorang penafsir yang ahli. Dia adalah salah satu ulama terbesar yang pernah ada. Ibnu Katsir mengakui pengaruh besar Ibnu Taimiyah dalam bidang tafsir, akidah, dan hukum Islam. Berikutnya adalah Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar yang wafat pada 852 Hijriah. Ibnu Hajar, seorang ulama Syafi'i dan ahli hadis terkemuka, menyatakan Ibnu Taimiyah memiliki otoritas yang besar dalam berbagai bidang ilmu. Dia adalah seorang yang cerdas dan sangat luas ilmunya. Meskipun Ibnu Hajar tidak selalu setuju dengan semua pandangan Ibnu Taimiyah, dia tetap menghormatinya sebagai seorang ulama besar. Kemudian adalah Al-Mizzi. Al-Mizzi, seorang ahli hadis yang terkenal, mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah lebih luas ilmunya dibandingkan dengan seluruh ulama pada masanya. Ia mengakui keahlian Ibnu Taimiyah dalam hadis dan ilmu-ilmu lainnya dan menunjukkan betapa besar pengaruh Ibnu Taimiyah terhadap generasi berikutnya. Pujian-pujian ini menggambarkan betapa hebatnya, betapa besarnya nama, penghormatan yang dimiliki oleh banyak ulama terhadap Ibnu Taimiyah. Meskipun ia seringkali menjadi pusat kontroversi, keilmuannya yang luas dan integritasnya dalam memperjuangkan kebenaran membuatnya dihormati oleh banyak tokoh besar dalam sejarah Islam. Semoga kita tidak terjebak kepada ulama-ulama Syafi'iyah di zaman ini untuk membenci Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu adalah ulama yang referensinya itu dipakai di dunia universitas terbesar di dunia, yaitu Universitas di Madinah dan Universitas Al-Azhar. Makanya jaga lisan-lisan kita terhadap ulama yang satu ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.